Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nurdin. Saya yang menjual Nissan Sentra tahun 90 yang saya posting di media sosial saya. Video ini saya buat untuk mereview mobil saya pribadi. Jadi mobil yang saya jual ini akan saya review khususnya untuk apa? Khususnya buat om-om semua yang sudah sedari kemarin mencoba mobil saya untuk ingin mengetahui spesifikasi apa aja sih yang ada di mobil saya, terus plusnya apa, minusnya apa ya. Dengan kondisi mobil yang kelihatan di foto bagus gitu ya, cantik gitu ya, dengan harga segitu tentunya om-om juga menarik untuk mau angkat atau mau beli mobil saya. Tapi di sini saya akan menjelaskan agar om-om semuanya nggak menyesal. Ya, kalau saya dikasih duit sih ya senang aja gitu, mobilnya kejual senang, tapi nggak begitu. Saya juga adalah pemilik mobil ini untuk yang kesekian kalinya. Jadi saya bukan pemilik pertamanya, ada pemilik-pemilik sebelumnya, dan ya menjadi pengalaman saya jadinya om buat beli mobil bekas tapi murah. Buat pengalaman saya pribadi itu ada nggak enaknya, makanya saya ingin menjual mobil ini dengan istilahnya tidak menjual atau membeli omnya juga ya, kucing dalam karung. Saya akan menjelaskan plus minusnya mobil ini. Jadi monggo om-om semua bisa nilai sendiri, atau om-om semua yang punya teknisi juga bisa nilai sendiri. Pantaskah mobil saya dijual seharga segitu? Kalau menurut saya pribadi ya lumayan pantas lah, lumayan pantas, lumayan nyaman juga untuk mobil saya sendiri. Ya, jadi itu maksud dan tujuan saya akan bahas semuanya plus dan minusnya atau kurang atau lebihnya mobil saya review semuanya dari luar sampai dalam, insya Allah nggak ada yang terlewat. Kalaupun terlewat ya mungkin itu kesalahan saya pribadi dan kehendak Allah. Begitu saja, mari kita review bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apabila nanti kita jadi, apabila nanti omnya cocok dengan kondisi apa yang saya terangkan, jadi berkah semuanya. Jadi mobil dibawa om berkah, uang yang dikasih ke saya berkah. Gitu ya. Ya, mari kita sama-sama cek ke mobilnya. Baik, om-om semua, ini adalah mobil yang saya jual sesuai dengan postingan saya. Saya akan mereview kekurangan dan kelebihan atas mobil ini. Seperti yang om-om sudah lihat, harga mobil ini sudah saya hargai atau net 13 juta rupiah. 13 juta rupiah atas mobil ini dengan kondisi luaran atau eksterior seperti ini ya. Saya akan membahas mulai dari minus-minusnya aja dulu deh. Saya akan bahas dari minus-minusnya dulu. Saya nggak bakalan ngomong plusnya nanti saya akan bahas di belakang. Karena saya sendiri mengalami pengalaman gitu ya. Mungkin saya nggak pengen om-om semua mengalami pengalaman seperti saya, beli mobil kok murah banget, kelihatan luarnya bagus, dalamnya nggak dikasih tahu sama abangnya gitu. Jadi abangnya ngumpetin minus-minusnya gitu. Ini enggak. Ini akan saya bongkar minus-minusnya mulai dari mana ya. Kita coba mulai dari mesin ya om ya. Kita coba bongkar mesinnya. Kita coba bongkar mesinnya om. Sorry. Baik. Ya, ini adalah mesinnya. Jadi mesinnya ini kalau om-om bilang gimana om mesinnya normal enggak ya? Kalau dibilang normal, alhamdulillah kalau saya pakai sih normal. Tapi kalau mau dilihat minusnya seperti ini om. Jadi ya kalau misalkan dari kelihatan ya di sini perkabelan agak kurang rapi gitu ya. Perkabelan agak kurang rapi ya. Kamu bisa lihat sendiri.
Ini adalah kondisi perkabelan belum saya rombak atau belum saya rapihin, Om. Jadi asli dari waktu saya angkat. Ya, asli dari saya angkat seperti ini. Ya, itu satu perkabelan. Terus kedua, ini apa ini? Nah, ini adalah selang air buat wiper ya. Selang air buat wiper nggak ada, putus ya, dari sananya putus. Selang wiper mati. Terus apalagi, kita mau coba nyalain mesinnya. Oke, kita coba nyalain mesinnya. Mesin aja dulu ya, kita fokus ke mesin dulu. Nah, ini suara mesin baru diceklek on, belum di starter ya. Om bisa nilai sendiri suaranya. Nah, ini yang bunyi tak 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 adalah suara ratak. Suara ratak ya. Nah, ini adalah fan-nya. Fan radiator. Nah, ini kalau fan radiator ini seharusnya kalau mobil-mobil istilahnya normal, dalam artian dia otomatisnya normal, fan tidak akan berjalan apabila radiatornya tidak panas atau dingin. Tapi ini langsung, mobil ini langsung. Jadi si radiator ini, si kipas radiator ini, kipasnya ini di on kan aja langsung. Kalau kata orang mekanik atau orang bengkel, bagusnya dalam artian si radiator nggak bakal panas, bagusnya itu. Tapi minusnya adalah yang namanya juga mekanik atau kipas, kalau misalkan perjalanan panjang, misalkan katakanlah lebih dari 2-3 jam, si kipas bisa jadi ya, namanya on terus, dia bisa jadi akan melemah. Nah, jadi saya disarankan dari mekanik, disarankan itu untuk diperbaiki kipasnya. Tapi nggak diperbaiki juga nggak apa-apa. Misalkan emang perjalanan, misalkan Om punya perjalanan kurang lebih 2 jam ke lokasi gitu, itu masih worth it, masih nggak masalah, worth it. Paling nanti kita cek air radiatornya segala macam gitu ya. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya ya. Nah, ini starter langsung on. Mesin di starter langsung on. Seperti ini bunyinya. Silakan Om nilai sendiri. Oke. Sekarang kita coba gas, nanti Om dengar sendiri suaranya. Iya, kalau knalpotnya dibilang udah racing ya Om ya, knalpot. Sepertinya bawaan mobil ini dulu bawaan apa ya, anak muda kayaknya Om. Soalnya saya angkat ini waktu dulu itu posisi ban ceper banget, per segala macam dipotong. Oke, itu minusnya dari segi mesin. Saya belum bisa mastiin lagi karena sepengetahuan saya cetek ya soal mobil ya. Saya rasa sih selebihnya sih aman kalau mesin. Kalau oli masih bagus. Nah, terus yang saya ingin jelaskan lagi minusnya adalah di power steering. Jadi untuk power steering, sebelumnya mobil ini mengalami kebocoran pada selang power steering, tapi sudah saya servis. Tapi untuk setelah saya servis masih mengalami apa ya Om ya? Berat dalam artian pada saat parkir atau mobil baru dijalankan berat dan bunyi.
Tapi nggak terlalu berat banget ya Om ya, soalnya power steeringnya masih masih oke. Masih oke, cuma berat doang. Tapi kalau udah di jalan dia udah enteng dan udah nggak bunyi grek gitu ya. Nah, minus berikutnya saya akan menunjukkan minus di bagian pintu mungkin ya, pintu. Jadi pintu begini, pintu kunci begini. Kunci-kuncinya ini engsel-engselnya atau kunci lock door, kita bahasanya lock door ya. Lock doornya ini mungkin udah tua ya istilahnya dibilangnya. Udah tua, jadi banyak yang hampir semua, cuma nggak semua yang nggak berfungsi dengan normal. Tapi kalau untuk pintu bagian supir normal. Nah, cuma kunci ini udah nggak normal dalam artian udah nggak bisa dikunci pakai kunci sebelumnya karena di dalamnya patah. Nah, Om harus beli lock door lah kalau misalkan emang sayang banget sama mobil ini, beli masang kunci lagi gitu, masang kunci lock doornya lagi. Ya, jadi nggak bisa ini. Nah, itu satu pintu samping ini, dan pintu belakang ini pun sama, dikarenakan udah tua juga ya ininya lock doornya ini. Jadi di dalamnya itu udah karat, sehingga saya kemarin coba perbaiki nggak bisa. Nah, gimana cara ngebuka pintu belakang ini adalah dari dalam Om. Iya. Jadi dari dalam aja kita buka. Nah, gitu. Dari dalam. Jadi kuncinya adalah di supir. Nah, kalau untuk pintu sampingnya yang itu sama sekali udah nggak bisa diperbaikin sama saya. Kemarin sempat bisa, terus akhirnya nyangkut lagi, mau nggak mau ya. Sepertinya emang harus ke spesialis lock door lah. Spesialis lock door kurang lebih berapa ya? Satu pintu bisa 200 ribuan lah. Itu satu. Terus sama ini. Nah, ini nggak bisa dari luar karena apa? Karena dia nggak punya handle pintunya Om. Handle pintunya yang satu ini copot. Nah, tuh. Handle pintunya satu doang ini copot, ini udah. Ini doang copot handle pintunya. Jadi nggak bisa, jadi harus dari dalam lagi. Gitu. Dari dalam lagi ini. Overall sih oke. Nah, dari dalam lagi kita. Jadi kuncinya ya si supir ini. Ya kalau buat keluarga terutama suami ya pantas lah ngelayanin buat anak istrinya buat naik turun mobil dari dalam sini. Begitu, itu minusnya. Terus apa lagi ya? Saya mau ngomong minusnya dulu, saya nggak mau ngomong plusnya dulu. Jadi kita biar sama-sama enak jual. Ntar jangan ada kata kita setelah udah oke, wah Mas ini ngebohong, ini mobil kayak begini kok dijual gitu kan gitu. Saya nggak mau kayak begitu. Saya nggak mau. Jadi kita kalau oke, kita transaksi sama-sama ikhlas, sama-sama ridho, biar berkah harta yang kita keluarkan, biar berkah harta yang saya dapat. Oh ya, lampu-lampu. Oke, lampu-lampu. Lampu begini jadi. Lampu hanya lampu depan. Hanya lampu depan dalam artian lampu biasa ya depan ya. Kita nyalain gini aja. Nah, lampu depan nyala normal biasa. Cuma dia nggak bisa ngedim. Lampu nggak bisa ngedim. Emang harus kalau mau dinormalkan kelistrikannya diurut ulang. Lampu nggak bisa ngedim. Terus ini kontaknya ini ya. Sepertinya ada yang longgar, tapi nggak ini banget sih, dalam artian nggak pengaruh banget. Longgarnya dalam artian begini, kalau misalnya kita sentuh dikit begini ya, nah si lampu bakalan nyala. Kita kesentuh misalnya ke goyang dikit lah, kita lagi nyupir gitu, nah lampu depan bakal nyala. Nah kita opin lagi aja nanti gitu. Itu soal lampu. Terus kedua, klakson juga kita nggak nyala. Klakson nggak nyala emang karena perkabelannya kemarin dicek sama saya, sama teman-teman saya juga nggak ketemu gitu ya. Klakson nggak nyala. Dan untuk lampu belakang, sepertinya emang mobil ini ada kendala di kelistrikannya yang kurang rapi ya. Jadi lampu belakang kemarin saya urut sendiri. Nah, saya kemarin lampu belakang saya bikin stop kontak dari tengah sini.
Dia lampu sini. Nah ini kan lampu utama harusnya ya, karena emang dari sananya udah nggak ada lampu tengahnya. Jadi saya bikin kontak sini, saya pencet sini untuk lampu belakang. Nah ini pencet ini, lampu buat malam, lampu kota ya, itu nyala. Nah kalau untuk sen, lampu parkir, segala macem, lampu rem, itu normal semuanya, nyala semuanya, nggak ada minus atas itu, nggak ada. Untuk lampu-lampu itu minusnya, lalu saya mau jelaskan yang minusnya lagi. Apa ya? Pelan-pelan ya Pak Om. Saya mau jelaskan lagi. Apa ya? Ban. Kalau ban, jujur aja ban ini saya beli second semua. Jadi second dalam artian ya yang kita bisa lihat, beli ban yang ukuran ini, bannya 185 55 semi slick, 185 55 ring 15 semi slick. Ini ukuran sebelumnya itu 195, lebih tipis lagi, lebih kecil lagi. Apalagi ya? Oh iya, indikator bensin. Ya, baik. Selanjutnya saya akan memberitahu minus yang berikutnya adalah indikator bensin. Nah, ini indikator bensin saya isi full tank sampai bensinnya luber. Tapi dia mentoknya cuma di bawahnya strip, yang di bawahnya F itu, ya, di tengah-tengahnya situ. Plusnya apa? Plusnya adalah begini. Yang tahu isi bensin adalah kita. Satu, sebagai yang punya. Terus yang kedua, kalau misalkan orang ada minjem mobil kita, dia ngeliat indikator kita di bawah merasa kurang, dia bakalan isi, padahal kita masih aman aja. Buktinya apa? Ini di bawah tapi saya masih aman aja kalau untuk ngegeruk, isi bensin segala macam. Dia juga jalur naik RPM, naik, ini juga naik. Nah, lalu di indikator ini temperatur, di indikator temperatur nggak jalan. Nah ini juga belum dicek sama saya indikator. Tapi kalau misalkan dilihat dari mekaniknya atau dari mesinnya, si kipas radiator tadi adalah kan untuk menentukan panas enggaknya ya. Tapi kan kipas radiator kita selalu on terus ya, gitu, on terus. Jadi memang harus diperbaiki, temperatur itu wajib harus diperbaiki. Cuma kalau untuk jarak yang lumayan ter apa ya, yang cukup, istilahnya jarak untuk 1 jam 2 jam, saya rasa mobil ini sangat aman. Karena saya udah cobanya sendiri gitu ya. Itu satu minusnya. Terus saya mau bicara minusnya lagi. Kalau untuk body seperti ini juga ya namanya mobil tua tahun 90, ini udah cukup tua. Ini isinya triplek ini. Ini isinya triplek, pun sudah tua juga sama. Kalau Bapak Ibu senang memperbaiki, bisa perbaiki sendiri atau ke orang-orang yang ini. Tapi kalau untuk kenyamanan lain-lainnya sih sudah yang nggak ada lagi ya. Oke, baik. Selesai saya mereview minusnya ya. Untuk yang lainnya sendiri minus-minus sedikit seperti body sih masih layak ya untuk kita buat mejeng apa segala macam. Karena saya ke kantor juga pakai ini daripada pakai yang hitam itu. Oke. Baik, selanjutnya saya akan mereview nilai plusnya atau normalnya kondisi si mobil ini ya. Saya akan mereview normalnya atau kondisi si mobil ini. Oke, biar kita balance ya. Oke, makasih. Baik, setelah tadi kita bicara minus-minusnya atas mobil ini, alangkah baiknya kita bicara plus atau nilai bagusnya dari mobil ini. Jadi balance ya Om. Jadi dengan harga segitu 13 juta yang saya tawarkan kepada om-om semua, apakah pantas buat om-om dapat dengan kondisi mobil seperti ini ya. Kita mulai saja, mulai dari eksteriornya. Berikut penampakannya seperti ini Om. Kalau misalkan mobil ini
Ini mobil bersih ya. Dalam artian mobil ini saya sayang. Saya sayang dalam artian ya dibandingkan mobil yang di sini yang tadi. Kalian untuk keluarga saya sendiri, anak-anak sama istri justru lebih nyaman pakai mobil yang ini. Karena kalau kata orang Nissan emang terkenalnya itu suspensinya empuk sih, nyaman sih ya. Ya. Jadi kalau dalam dilihat dari ini aja catnya ini, kalau untuk cupnya sendiri kinclong mengkilap gitu ya, mengkilap. Cuma ya om bisa lihat sendiri kalau untuk di pejeng masuk komunitas. Oh ya, mobil ini juga udah masuk komunitas sih teman-teman Nissan dan SCI, Nissan Sentra Club Indonesia ya. Cukup cantik sih om kalau untuk om koleksi segala macam. Eksteriornya seperti ini, bagian belakang, dan dia sudah dilengkapi sama velg celong ya. Jadi kalau tampilannya itu kalau ditambah velg celong ya lumayan ada harga lah ya. Kita ngomongnya nggak ada harga ya, walaupun velg celongnya kita bahasakan nggak bagus lah, tapi masih lumayan bagus, velgnya masih lumayan bagus. Oke, itu satu. Kedua adalah oh ya, shock breaker yang belum kita bahas. Shock breaker itu pada awalnya shock breaker waktu saya angkat mobil ini itu benar-benar sangat ceper sama sekali. Ceper banget. Malah setelah saya bongkar gitu ya om ya. Setelah saya bongkar, waktu itu saya ngeceknya malam sama pembeli saya yang dulu. Dia nggak ngasih tahu apa-apa, nggak ngasih informasi bahwa shock breakernya kenapa. Yang saya tahu itu hanya keras. Kalau saya tanya kenapa sih om shock breakernya ini keras, ya namanya juga mobil tua. Dia bahasanya seperti itu. Sekarang saya nggak bahasakan seperti itu ya. Shock breaker sudah gaya saya ganti ya. Saya beli di komunitas ya, agak murah. Jadi untuk shock breaker depan itu udah normal, udah nyaman banget. Cuma tinggal shock breaker belakang emang belum saya ganti. Tapi pernya sudah normal. Dulu pernya adalah per potongan 3 jari apa 4 jari gitu. Gasruk lah, nggak worth it banget. Jadi kalau misalkan dicek itu segini nih om. Sejari saya dua jari begini. Itu cuma 2 jari doang di ininya di kap mobilnya. Di kap mobilnya cuma 2 jari begini om. Sebelumnya kalau ini kan udah jauh banget ya, ini udah normal, per semuanya udah normal, saya ganti baru semuanya. Jadi mobil ini juga udah saya garap, artinya saya sayang. Perawatannya seminggu itu bisa 2-3 kali saya cuci, karena mobil ini mobil lumayan cukup antik ya. Jadi kalau misalkan kalau nggak kita cuci ya, mobil tua nggak dicuci nggak dirawat gembel ya, kelihatan gembel gitu. Tapi ini enggak, ini bisa bersaing sama mobil yang sebelah itu. Kalau untuk kecantikan masih cantik inilah dilihat dari luar. Terus itu satu dari luar. Sekarang kita dari dalam ya. Dari mesinnya sendiri ini udah cek brung bos, bahasanya cek brung. Jadi sekali starter udah langsung nyala ya, mobilnya cek brung, starter langsung nyala. Oke. Nah, ini aki baru, saya beli aki baru. Sebelumnya ini adalah di R, cuma sekarang di L. Jadi ini kalau mau punya aki R, aki L juga ini masih muat, karena space-nya sebenarnya akinya lumayan besar ya. Ini pakai aki yang ini, aki baru plusnya. Terus radiator juga udah saya servis, jadi om nggak perlu khawatir. Sebelumnya emang radiator rusak, bocor, dan si pemilik yang jual ke saya itu nggak ada ngomong radiator bagus, nggak ada ngomong. Cuma ya begitu ngomongnya, namanya mobil tua alasan begitu, mobil tua ada aja gitu. Saya kasih tahu radiator udah servis, udah bagus, normal, lancar, jaya radiator. Lalu fan bel saya juga ganti semua ini. Sebelumnya fan bel yang sebelumnya udah jelek, putus, sempet nyangkut sampai ke fan bel AC juga.
Semuanya fan belt udah bagus semua, udah bagus baru semua. Terus lalu filter, nah filter juga sama, filter bensin baru. Itu kalau filter bensin baru kamu bisa ngeliat ya, bensinnya aja sampai kelihatan juga ya, nggak warnanya kuning baru, nggak ratak juga, ratak baru. Sebelumnya rataknya lemah, udah saya ganti. Jadi mobil bener-bener saya rawat, dalam artian ya emang buat saya pakai sendiri gitu ya. Nah dari situ oke. Terus Om mau tanya apa lagi yang baru? Oh iya, ini yang sangat penting Om. Yang sangat penting ini adalah AC. AC ini dingin. AC kita normal. Kalau bahasa kita seperti ini Om ya, buat pembeli mobil-mobil second gitu ya, yang seharga motor. Kita punya duit buat beli motor sih harga segitu ya bagus, iya benar bagus. Cuma kalau untuk kita yang udah berkeluarga, ya paling nggak bisa anak istri kalau misalkan panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, ya yang penting itu AC Om. Kalau mobil ini AC ini ya aktif dalam artian dingin normal, jadi nyaman banget. Jadi benar-benar harga segitu Om udah dapet mobil yang udah ada AC-nya juga, dinikmatin. Yang kita utamakan kan kenyamanan ya Om ya, buat keluarga sendiri. Sebelumnya ini ada TV-nya Om, ada TV-nya pun masih ada di belakang, TV kecil gitu ya. Cuma menurut saya nggak worth it. Sebelumnya itu TV ditaruh di sini, cuma sekarang udah nggak saya pasang. Saya ngeganggu, saya nggak suka pakai TV di sini, ngeganggu fungsional dari spion ini sih. Jadi saya nggak ini. Iya, jadi AC nyaman banget, dingin Om, dingin. Ini kondisi siang. Terus ditambah ini juga udah saya kasih ya, jadi untuk AC dingin banget Om, normal itu AC dingin banget. Ya saya lupa, audio dia udah jedak jeduk. Saya lupa naruh kabel saya di mana ya, tapi masih pakai AUX, kabel AUX. Audio normal ya, lancar. Audio di belakang ini Om, di subwoofernya ini. Mohon maaf banget ini untuk audio, saya belum bisa nge-review ya. Nanti mungkin kalau Om kesini, tapi saya garansi ini audio jedak jeduk Om, nyaring banget. Jadi kalau buat ini cuma masih pakai kabel AUX aja dia. Nah ini audionya masih pakai ini, Om, masih pakai ini. Itu nilai plusnya. Terus yang lainnya sih nyaman sih Om. Ini kaca film udah 80%, jadi dari luar juga siang-siang kita nggak bener-bener nggak kepanasan, nyaman lah buat keluarga lah. Anak istri juga nggak kepanasan. Dipasangin kaca film juga dari luar, nggak terlalu silo. Nah kalau Om yang nggak suka pakai kaca film 80% ya silakan aja Om bongkar aja. Depannya juga lumayan agak gelap juga. Kalau saya sih nyaman, kalau Om sendiri kan kurang tahu ya. Lagi apa lagi? Mungkin itu sih Om yang saya terangkan. Baik, demikian tadi review dari saya, plus minusnya atas mobil ini. Plusnya apa, minusnya apa. Jadi saya menerangkan tadi minusnya sudah ya. Silahkan Om nilai sendiri, nanti Om cek sendiri ke sini. Dan plusnya seperti itu. Bagi saya pribadi, untuk membeli mobilnya saya sama mindsetnya seperti mungkin Om-om yang ya apa ya, kita bisa bicara itu pengen punya mobil cuma budgetnya minim gitu ya. Saya juga mindsetnya seperti itu. Saya udah punya anak, dulu mungkin kalau kita bujangan masih pakai motor atau anak satu masih bisa lah kita jalan gitu. Tapi kalau udah anak dua ya paling nggak kita mau ngasih kenyamanan buat keluarga ya. Jadi saya menjual mobil ini benar-benar saya menunjukkan kenyamanannya. Paling enggak nyaman bawa anak istri mau kemana-mana, dekat atau jauh ya. Paling nggak jauh, nggak terlalu jauh-jauh amat ya Om ya, biar kita nyaman juga ngebawanya. So far anak sama istri saya nyaman pakai mobil ini. Saya sayang sama mobil ini. Jadi mobil ini juga saya rawat sedemikian rupa. Jadi saya pengennya, saya pribadi, buat om-om yang emang minat dengan mobil ini,
terima plus minusnya, kurang lebihnya, kekurangan dari mobil ini, seperti halnya saya yang menerima kurang lebihnya. Jujur aja, waktu saya angkat mobil ini, kalau dibilang soal harga, adalah harganya segitu dengan kondisi ya Om. Dulu saya ambil di Parung Bogor, 13 juta juga saya angkat, tapi kondisinya benar-benar luar biasa. Dari mulai shockbreaker posisi malam, jadi saya nggak bisa ngecek ke bawah. Shockbreaker itu parah, udah ceper, terus ditambah ganjil balok juga, parah banget itu, parah banget. Terus sampai saya bawa ke Cibitung, besokannya radiatornya trouble. Jadi kalau untuk eh, kondisi dari sana itu wah parah banget. Sampai-sampai begini, eh, setelah melakukan transaksi saya kepada pembeli pertama, yang pemilik mobilnya sebelumnya, saya kurang tahu pemilik pertamanya siapa. Dia benar-benar lost kontak dalam artian seperti dia udah tahu jelek-jeleknya mobil ini, cuma nggak mau diungkapin ke saya. Ya, dia juga nggak mau ambil resiko, saya komplain segala macam, bla 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 bla. Wah, saya nggak ngerti lah itu mindsetnya dia, saya nggak pengen kayak gitu. Jadi saya udah kecewa dari situ. Saya pikir ya sudahlah, emang rezeki saya cuma sampai situ. Dengan kondisi yang mobil ini, ya udah saya terima apa adanya, saya cintai mobil ini apa adanya. Dan saya pengen berikan kepada om-om semua bahwasannya saya di sini open, dalam artian saya sudah jelasin plus minusnya apa. Silahkan om-om nanti bawa montirnya sendiri ke sini. Kebetulan saya juga rumah nggak di mana-mana, saya rumah sendiri di sini, jadi saya nggak bakal kemana. Dalam artian pada saat kita transaksi nanti om udah seneng ya, om sudah terima semua kekurangan atas mobil ini, jangan komplain. Jangan komplain dalam artian ya sudah, kita ACC, namanya juga mobil second ya om ya. Memang prinsipnya namanya juga mobil second, namanya mobil tua, ada plus minus sedikit ya, kita harus sama-sama saling maklumin gitu om. Itu aja yang saya mau terangkan ke om-om semua di sini. Mudah-mudahan apa yang om rencanakan, apa yang om impikan, ingin memiliki kendaraan sama seperti saya dulu juga, sama ingin punya kendaraan ya seperti itu, ingin nyaman. Paling nggak patokannya mobil ini kira-kira nyaman nggak buat warga. Insya Allah nyaman om, insya Allah nyaman. Menurut saya nyaman udah. Seperti itu ya. Begitu saya informasi dari saya. Kira-kiranya om semuanya berkenan mau ngelihat atau mau ngecek kondisi langsung seperti yang sudah saya terangkan, dengan harga segitu, dengan kondisi yang seperti itu, kiranya om bisa menilai sendiri. Saya nggak bisa nilai, saya bilang bagus, menurut om atau teknisi om bilang nggak bagus, ya saya kembalikan lagi kepada om semua. Kalau ditanya alasan kenapa saya jual mobil ini, ya alasannya ya lumayan banyak lah, ada. Salah satunya buat bisnis saya ada sedikit bisnis mau saya kembangin. Ya udah, untuk sementara mobil saya lelang aja dulu ya. Nanti kalau om mau tahu bisnisnya apa, ya sambil mampir ke rumah, nanti kita sambil nikmatin bisnis saya ya. Terima kasih om semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.